Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Salsabila, NIM 19210166 dari kelas Tarikh Tasyrik D, kelompok 10, Fakultas Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kondisi tasyrik di era kontemporer. Kondisi tasyrik di era kontemporer. Pada mulanya, sejarah terciptanya hukum Islam diawali pada masa Rasulullah SAW dan masa-masa berikutnya yang didasarkan oleh para ahli sejarah Islam dengan penahapan tertentu. Hukum Islam bertujuan sebagai pengatur kehidupan sosial dan pembentuk masyarakat. Dengan adanya tujuan tersebut, optimis agar kehidupan masyarakat dapat sejalan dengan perkembangan zaman era kontemporer. Kemajuan pemikiran Islam kontemporer yang penting ini sebenarnya dikategorikan dalam 5 model pemikiran, yaitu yang pertama fundamentalis, tradisionalis, reformis, post-tradisionalis, dan modernis. Hukum Islam pada dasarnya mencakup hukum syarak dan hukum fikih, karena ia bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta merupakan hasil pemikiran akal manusia, yaitu ulama terhadap wahyu itu, sehingga hukum Islam memiliki dimensi ilahiyah sebagai ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dijaga kesakralannya, dan dimensi insaniyah sebagai upaya ijtihad untuk memahami ajaran suci melalui pendekatan bahasa serta maqasid. Berikutnya pengertian hukum Islam kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud kontemporer adalah pada waktu yang sama, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Nah, jika menyelaraskan dengan pengertian tersebut, maka hukum Islam kontemporer sesungguhnya bisa juga dimaknai dengan perkembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini. Nah, secara sederhana, maksud dari penafsiran tersebut berarti perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisinian, dengan tujuan mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa yang muncul sebagai akibat antara lain yang paling menonjol, serta perkembangan zaman yang selalu meminta etika dan paradigma baru. Berikutnya, faktor yang melatar belakangi lahirnya isu hukum Islam kontemporer. Di antaranya ada 3, yaitu yang pertama arus modernisasi. Nah, arus ini mencakupi hampir sebagian besar negara-negara yang mayoritasnya penduduknya adalah umat Islam. Adanya arus modernisasi tersebut menimbulkan tumbuhnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, terbentuknya keadaan baru di kalangan cendekiawan muslim kontemporer untuk mempertanyakan kemampuan sistem hukum barat di banyak negara Islam. Bagaimana bisa kaum muslim diatur dengan sistem asing? Pertanyaan seperti ini menyadarkan kalangan muslim untuk berupaya menumbuhkan fikih Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, masih terbatasnya fikih klasik dengan pemahaman yang tekstual, ad hoc, dan parsial, sehingga kerangka penataan pengkajian tidak komprehensif dan aktual, sekaligus kurang dapat beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Baik, selanjutnya yaitu dinamika masyarakat di era kontemporer. Dampak nyata dari dinamika masyarakat dalam hubungannya dengan era kontemporer telah menimbulkan adanya globalisasi. Secara singkat, globalisasi memiliki makna sebagai satu titik perhatian walaupun ia terdiri dari beberapa negara yang terpisah dan ditinggali oleh kelompok manusia yang berbeda bangsa, bahasa, dan agama. Meleburnya titik pandang itu karena sudah begitu lancarnya komunikasi dan transportasi hingga jarak tidak berarti lagi. Globalisasi ini mengakibatkan terjadinya perubahan dan gejolak yang besar dalam kehidupan. Pada saat ini, semua bidang mendapat dampak dari pengaruh globalisasi, terutama di bidang ekonomi, baik dampak positif maupun dampak negatif. Manusia tidak akan bisa menghindari arus globalisasi ini. Untuk itu, kita perlu paham dengan baik dan pandai memilah antara yang benar dengan yang salah, agar kita bisa memanfaatkan globalisasi sebaik mungkin dan tidak mengikuti arus globalisasi yang memiliki efek negatif bagi diri kita.
Selanjutnya, pemikiran-pemikiran yang terjadi di era kontemporer, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, fundamentalis. Apa yang dimaksud dengan fundamentalis? Nah, pemikiran fundamentalis ini merupakan model pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Mereka biasanya dikenal sangat berkomitmen pada aspek religius budaya Islam. Bagi mereka, Islam telah melingkupi segala aspek kehidupan sehingga tidak membutuhkan segala teori dan metode dari luar, apalagi barat. Tujuan utama dari pemikiran fundamentalis ini adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya, sekaligus peradaban, dengan mengajak untuk kembali pada sumber asli yaitu Quran dan Sunnah, serta mengimplementasikan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Tradisi dan sunnah Rasul harus dioperasikan kembali dalam kehidupan modern sebagai bentuk kebangkitan Islam. Yang kedua yaitu pemikiran tradisionalis atau sering disebut juga dengan salaf, yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Perbedaan kelompok ini dengan fundamentalis terletak pada penerimaannya pada tradisi. Fundamentalis membatasi tradisi yang diterima hanya sampai pada Khulafaur Rasyidin, sedangkan pemikiran tradisionalis melebarkan sampai pada salaf al-soleh, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukannya. Yang ketiga yaitu pemikiran reformis. Reformis adalah model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru. Menurut mereka, Islam telah mempunyai tradisi yang bagus dan mapan. Akan tetapi, tradisi ini tidak dapat langsung diaplikasikan, melainkan harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka berpikir modern dan prasyarat rasional, sehingga bisa survive dan diterima dalam kehidupan modern. Karena itu, mereka berbeda dengan tradisionalis dan menjaga dan menerima tradisi serta seperti apa adanya. Yang keempat ada post-tradisionalis. Post-tradisionalis yaitu model pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan Islam berdasarkan standar modern. Model ini sesungguhnya sama dengan reformis yang menerima tradisi dengan interpretasi baru. Perbedaannya, post-tradisionalis mempersyaratkan dekonstruktif atas tradisi, bukan sekedar rekonstruktif, sehingga yang absolut menjadi relatif dan yang ahistoris menjadi historis. Yang kelima ada modernis. Modernis yaitu model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak kecenderungan mistik. Menurutnya, tradisi masa lalu sudah tidak relevan sehingga harus ditinggalkan. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis dalam soal keagamaan dan kemasyarakatan. Berikutnya adalah adapun faktor penyebab elastisitas hukum Islam, yaitu yang pertama adalah Allah sebagai pembuat hukum tidak menetapkan secara begitu saja atau dalam istilahnya taken for granted segenap hal, bahkan dia memberikan adanya suatu wilayah yang luas tanpa terikat nas. Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan, kemudahan dan rahmat bagi makhluknya. Kedua, sebagian besar nas datang dengan prinsip-prinsip umum dan hukum-hukum yang universal, yang tidak mengemukakan berbagai rincian dan bagian-bagiannya, kecuali di dalam perkara yang tidak berubah karena perubahan tempat dan waktu, seperti di dalam perkara-perkara ibadah, pernikahan, talak, warisan, dan lain-lain. Pada selain perkara-perkara di atas, syariat Islam cukup menetapkannya secara global. Ketiga, nas-nas yang berkaitan dengan hukum-hukum yang parsial menghadirkan suatu bentuk mukjizat yang mampu memperluas berbagai pemahaman dan penafsiran, baik secara ketat maupun secara longgar, baik dengan menggunakan harfiah teks maupun memanfaatkan substansi dan maknanya.
Keempat, di dalam pemanfaatan wilayah-wilayah terbuka dalam penetapan atau penghapusan hukum Islam terdapat kemungkinan untuk memanfaatkan berbagai sarana yang beraneka ragam yang menyebabkan para mujtahid berbeda pendapat dalam penerimaan dan penentuan batas penggunaannya. Kelima, adanya prinsip pengantisipasian berbagai keadaan darurat, berbagai kendala, serta berbagai kondisi yang dikecualikan dengan cara menggugurkan hukum atau meringankannya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan atau membantu manusia karena kelemahan mereka dihadapkan berbagai keadaan darurat yang memaksa serta kondisi-kondisi yang menekan. Berikutnya yaitu objek kajian hukum Islam kontemporer. Dengan melihat pembahasan dalam buku-buku masail fikih dan fatwa kontemporer, maka kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan dalam beberapa aspek. Yang pertama, satu aspek hukum keluarga. Hukum keluarga yang dimaksud di sini adalah semua hal yang terkait dengan pembahasan al-ahwal asyaksiyah, antara lain meliputi pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil dan KB. Kemudian yang kedua, aspek ekonomi. Hal ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan riba dan pengeluaran modern zakat. Karena itu, hukum Islam kontemporer selalu menyoroti masalah sistem bunga bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, zakat produktif dan konsumtif, asuransi, dan lain-lain. Berikutnya yang ketiga, aspek pidana. Biasanya pembahasan tentang aspek pidana syarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah kisas potong tangan, hukum Islam dan sistem hukum nasional, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada aspek kewanitaan atau gender. Gaung dari mereka yang menyuarakan isu-isu gender cukup mendominasi pembahasan hukum Islam kontemporer. Di samping peran serta kalangan wanita dalam aktivitas-aktivitas yang dahulu dianggap sebagai wilayah laki-laki, hukum Islam kontemporer terlihat banyak menyoroti masalah busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek medis, yaitu perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer. Kemudian yang keenam, ada aspek teknologi. Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer. Misalnya penyembelihan binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, makmum kepada radio dan televisi, memberi salam dengan bel, dan penggunaan hisab dengan meninggalkan rakyat. Yang ketujuh ada aspek politik. Di sekitar isu-isu politik, beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, wanita sebagai kepala negara, dan sebagainya. Dan yang kedelapan adalah aspek ibadah. Dalam persoalan ibadah, wacana yang berkembang juga tidak kalah menariknya. Kita bisa menyebut beberapa hal yang banyak dibahas dalam buku masail fikih, misalnya seperti tabungan haji, tayamum dengan selain tanah atau debu, ibadah kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji, naik haji dengan travel, dan seterusnya. Baik, itu tadi penjelasan tentang kondisi tasyrik di era kontemporer. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.